Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di masjid ini. Mudah-mudahan kedatangan kita sebagai pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berulang kali kami sampaikan hal ini sebagai kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka tandanya adalah Allah akan memfaqihkan dia. Allah akan memahamkan padanya urusan agama ini. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikan dari hadis ini adalah siapa yang dikehendaki sebagai orang yang buruk, yang disiapkan sebagai ahlun nar, maka Allah tidak akan fahamkan padanya urusan agama ini. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menjadikan kita sebagai seorang yang cinta dengan ilmu, sebagai talibul ilmi, pencari ilmu, dan tentunya berusaha mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari dari Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah al-majma'in. Kita masuk ke pembahasan kita bab yang ke-32. Bab ini penting untuk kita perhatikan sebagaimana bab-bab yang sebelumnya. Cuma dalam hal ini harus lebih konsentrasi. Ada dua hal yang akan kami sampaikan dalam bab ini. Yang keduanya berbeda namun hampir sama. Keduanya berbeda namun hampir serupa. Siapa yang salah paham dalam dua hal ini, maka dia akan salah dalam beragamanya. Kita masuk ke kitab kita, ngalir pembahasannya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kufruhum bil haqqi إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود وليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Pembahasan kita berkaitan tentang penolakan mereka terhadap kebenaran tatkala kebenaran tersebut terdapat pada orang yang tidak dicintainya. Menolak kebenaran tatkala kebenaran itu tidak terdapat pada orang yang dia cintai, yang terdapat pada orang yang dia tidak cintai, yakni orang yang dia benci. Kebenaran ada pada pihak yang dia benci, ada pada orang yang dia benci.
semata dengan itu kebenaran tersebut ditolak olehnya. Yang seperti ini kaum muslimin adalah kebiasaan Yahud dan juga kaum Nasara dan juga kaum musyrikin jahiliyah, di mana mereka menolak kebenaran, sesuatu yang sudah diketahui sebagai al-haq, namun ternyata al-haq itu ada pada pihak yang dia benci, maka ditolaklah al-haq itu. Ya seperti ini kaum muslimin, penyakit kaum zaman dulu. Apakah akan terjadi di kalangan umat Islam? Jawabannya ya. Sebagaimana berulang kali kami sampaikan hadis tadi, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh-sungguh akan ada di antara kalian wahai umat Islam orang-orang yang melakukan langkah-langkah seperti hanya orang sebelum kalian. Dulu mereka menolak al-haq karena al-haq itu ada pada orang yang dia benci. Maka di zaman sekarang ini pun ada orang-orang yang menolak al-haq ketika al-haq itu ada pada pihak yang dia benci. Penyakit ini kaum muslimin, dasar penyebab utamanya penyakit ini, ya, penyebab utama penyakit ini muncul karena fanatisme, asabiyah, hizbiyah, saya kelompok ini, maka apapun kebenaran yang ada pada kelompok lain ditolak olehnya. Ini asabiyah. Saya bangsa ini, saya Yahudi, saya tidak mau menerima kebenaran ketika kebenaran itu ada pada Nasara. Demikian pula kaum Nasara melihat kebenaran yang ada di kalangan Bani Israel, yakni kaum Yahudi, ditolak. Antar mereka saling mengkafirkan antara kaum Yahudi dan Nasara. Yahudi mengatakan Isa adalah waladuz zina. Yahudi menghina Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan tuduhan Isa anak hasil zina. Karena tidak mungkin menurut mereka Maryam hamil dalam keadaan tidak disentuh seorang laki pun. Ini mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain antara Yahudi dan Nasara. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-113, wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu orang-orang yang beragama Nasrani, la syai', tidak ada kebaikannya sama sekali. Sebaliknya pula kaum Nasara mengatakan laisatil yahudu 'ala syai'. Yahudi itu tidak ada kebenarannya sama sekali. Ini terjadi pada zaman dulu, terjadi pula di zaman sekarang ini. Orang-orang dikarenakan karena ya dia muslim dia, tidak kita mengatakan kafir, tetapi dia cinta dan bencinya ditakar dengan kelompoknya dan jamaahnya. Kadang-kala ditakar dengan guru-guru mereka. Menerima dan menolak sesuatu juga takarannya adalah guru-guru mereka dan kelompok-kelompok mereka. Ketika al-haq ada pada pihak lain, padahal itu sesuatu yang sudah jelas al-haqnya, ditolak dikarenakan faktor tersebut. Ini adalah jahiliyah. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk ke pembahasan demi pembahasan, ya, ngalir kita, dan kami harapkan semuanya memperhatikan dengan baik. Ya. Wa hadhil mas'alatu min akhtaril masaili. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang sangat berbahaya. Menerima dan menolak al-haq, ini perihal yang sangat berbahaya. Menerima bagaimana caranya, menolak bagaimana caranya. Sesuatu diterima ketika kapan, sesuatu ditolak ketika kapan.
Ini permasalahan yang sangat-sangat riskan sekali. Disinilah letaknya seorang akan berpijak di atas kebenaran atau dia akan jatuh pada kesesatan. Nah, wa yakfuru bil haqq idza kana ma'ala man lam yahunahu atau yahwaunahu. yakni mereka menolak kebenaran tatkala kebenaran itu tidak terdapat pada pihak yang mereka tidak cintai, yakni mereka benci. La yuhibbunahu fa yatrukuna al-haqqa alladhi ma'ahu. Mereka meninggalkan kebenaran yang ada pada orang tersebut ta'assuban, dikarenakan fanatiknya dia. Likarahatihim lisyars, karena kebencian dia kepada seseorang, maka membawa dia menolak al-haq walaupun kebenaran itu ada pada orang tersebut. Fatrukunal haqqa min ajlihi, maka mereka meninggalkan al-haq dikarenakan kebencian kepada orang tersebut. Ini model musyrikin jahiliyah wal yahud wan nasara. Maka kemudian beliau menyebutkan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Oleh Syekh Shalih Fauzan, berkata Syekh Shalih Fauzan, wal wajibu 'alal muslimi ay yaqbala al-haqqa mimman jaa'a bihi. Yang wajib bagi setiap muslim adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu. Li'anal haqqa dhalatul mu'mini. Dikarenakan yang namanya kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Aina ma wajadahu akhadahu. Di mana dia mendapati kebenaran itu, maka dia mengambil kebenaran tersebut. Lafaz ini adalah lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu dhalatul mu'min, aina wajadahu akhadahu. Kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Ketika dia menjumpainya pada sesuatu, maka dia mengambilnya. Saungkana sama saja. Sini tidak disebutkan oleh Syekh. Saungkananya ini ma sadiqihi atau ma'aduwihi. Perhatikan. Sama saja kebenaran itu berada pada teman-teman dia, maka dia harus menerimanya. Ataupun kebenaran itu ada pada musuh-musuhnya sekalipun, tetap al-haq itu harus diterima walaupun bersama musuh-musuhnya. Barakallahu fikum. Perhatikan, ini pembahasan yang riskan sekali. Masa iya kebenaran datang dari musuh diambil? Masa iya musuh bisa mengenal kebenaran? Jangan beranjak sampai akhir. Ya, siapa yang beranjak sebelum terakhir pembahasan kita ini, dia sesat, bukan tanggung jawab saya. Ya, karena apa? Pembahasan ini riskan. Li'annahu yatlubul haq, karena setiap muslim itu mencari al-haq. Amma idza kana yu'tabul ashkhas faqat. Adapun apabila seorang muslim menerima kebenaran dari seseorang tertentu saja, fahada dinu ahli jahiliyah, maka ini adalah tata cara beragamanya kaum jahiliyah. Paham? Bingung? Bingung apa paham? Paham di balik itu bingung. Atau bingung di balik itu paham? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan di sini kaum muslimin sebelum kita masuk pada contoh-contoh dari beliau. Pembahasan pertama kita adalah bagaimana caranya kita mengerti itu hak. Bagaimana caranya kita mengerti sesuatu itu adalah benar. Apakah semata dengan ada ayatnya? Apakah semata dengan ada hadisnya?
Berarti itu dipastikan adalah sesuatu yang hak? Jawabannya adalah tidak, wahai kaum muslimin. Tidak seperti itu. Jawabannya adalah sesuatu itu dikatakan hak jikalau sesuatu itu berdasarkan sebuah ayat dan hadis, dan itu pernah diamalkan di zaman Nabi dengan para sahabat Nabi. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang di dalam jiwa mereka terdapat penentangan, mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar, mutasyabihat. Walladzina fi qulubihim zayghun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, adanya orang-orang yang dalam jiwa mereka terdapat sifat penentangan, sifat zaygh. Dia penentang. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini, mencari-cari ayat-ayat yang masih samar, yang masih global, yang masih ditafsirkan ke banyak pengertian, untuk kemudian mereka timbulkan fitnah-fitnah, yakni pemahaman yang menyimpang, dan hendak mereka carikan penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga kalau cuma sekedar ada ayatnya, itu tidak menunjukkan itu hak. Apakah ada dasar dalilnya kaum muslimin tentang hal ini? Ya. Anda perhatikan ke sini. Saya suka bilang perhatikan ke sini. Karena apa? Ini penting. Pernah mendengar kisah Abu Hurairah radhiyallahu an diperintahkan oleh Rasul menjaga Baitul Mal. Baitul Mal yakni satu rumah yang tersimpan padanya harta benda kaum muslimin, zakat dan yang lainnya. Baitul Mal, bisa dipahami? Baitul Mal. Beliau ditugaskan menjaga tempat tersebut. Datang kepada beliau orang tua yang mencuri di Baitul Mal. Syarik, seorang pencuri. Ditangkaplah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, maaf saya, tolong jangan disampaikan kepada Rasul, jangan ditangkap saya. Memberikan alasan, saya hanya sekedar besok saya tidak akan datang. Dilaporkan itu kepada Nabi. Nabi memberitahukan sungguh malam ini, nanti malam dia akan datang lagi. Abu Hurairah yakin dengan ucapan Nabi. Ditunggu, dijaga betul-betul, dan ternyata betul orang tua tersebut datang lagi. Sampai 3 kali. Yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita, orang tua ini mengajarkan, idza aradta, apabila engkau menginginkan untuk tidur al-majja' di tempat tidur engkau, hendaknya engkau membaca ayat kursi. Diajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ketika kapan? Idza awaitil firashik, ketika engkau hendak berbahan di tempat tidurmu, maka syaitan tidak akan menggodamu, tidak akan membuat mabur kepadamu. Engkau akan terpelihara sampai pagi hari ketika engkau membaca ayat kursi. Barakallahu fikum. Ayat kursi kebenaran atau bukan? Hah? Ada yang enggak jawab bahwa ayat kursi batil apa? Ya tidak. Ayat kursi al-haq. Tetapi apakah Abu Hurairah langsung serta-merta menerima ajarannya sang tua itu, orang tua tersebut? Apakah serta-merta Abu Hurairah mengamalkan ketika mau tidur membaca ayat kursi dengan semata mendengarkan dari orang tua tersebut? Lah. Tidak, wahai kaum muslimin. Tetapi beliau bertanya dulu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat kursi ini diletakkan pada kesempatan ketika seorang hendak mau tidur? Prakteknya ayat, penerapan ayat, pemahaman ayat, itu pun harus selaras dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah seorang sahabat, tentunya paham tentang ilmu, hafal ayat kursi, tapi tidak langsung diterima, tetapi dicek terlebih dahulu
kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah betul omongan orang tersebut ketika seorang hendak tidur, hendaknya membaca kursi supaya tidak terganggu oleh syaitan? Ketika Nabi mengatakan na'am, sadaqaka, benar dia. Benar dia. Barulah Abu Hurairah mengatakan itu hak. Barulah Abu Hurairah mengamalkannya. Tidak semata hanya dengan dasar apa? Dalil, ayat. Tetapi pemahamannya dan penerapannya tidak sesuai dengan penerapan di zaman Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Nanti akan kita susulkan pembahasan ini. Rasul mengatakan apa? Sadaqaka wa huwa kadhub. Benar dia kali ini wahai Abu Hurairah. Barulah itu dikatakan al-haq. Setelah Nabi yang mengatakan itu hak. Namun wa huwa kadhub. Dia pendusta. Kadhub bukan hanya kadzaba, berdusta. Kadhub sifat aslinya dia pendusta. Kenapa? Karena fa innahu syaitan. Dia adalah syaitan. Di sini kaum muslimin, saya susulkan dengan pembahasan menerima al-haq yang datang dari syaitan dalam hal ini. Syaitan musuh atau bukan? Musuh. Syaitan batirmu jenengan Pak. Orang jawab kok. Syaitan itu musuh. Tetapi ketika Nabi memberikan takrir persetujuan bahwa itu hak, maka dia ambil al-haq itu bukan karena syaitannya, karena Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini antum harus betul-betul teliti. Ada orang berbicara di depanmu dengan ayat. Sebentar, ini betul-betul ayat itu maknanya seperti yang kamu uraikan? Atau jangan-jangan engkau adalah orang munafik yang memanfaatkan ayat ini untuk kepentinganmu? Harus betul-betul meneliti. Saya mendengarkan al-haq atau bukan? Kalau ayatnya otomatis diterima. Tetapi tafsiran yang dia sampaikan diteliti terlebih dahulu. Hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari betul. Tetapi apakah pengertian yang dia sampaikan? Betul-betul harus diketahui kalau itu al-haq. Baru kita mengambilnya. Bukan sembarangan hanya terkesima dengan retorika. Atau hanya terkesima dengan dalil yang dia sebutkan. Banyak dalil dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat yang berkaitan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pernah mendengar ayat ini? Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah menenangkan jiwa. Untuk kemudian ayat ini digunakan sebagai pembenar terhadap zikir-zikir yang mereka bikin. Sekian ratus kali, jam-jam sekian tertentu. Oh, dengan cara berjamaah, ini. Modelnya itu racikannya mereka. Sebagaimana orang bikin bakwan, racikannya masing-masing, yang penting kasih toge, kasih wortel, kasih. Racikannya mereka diberikan label dalil ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sudah pernah kami sampaikan bid'ah itu ada dua. Bid'ah hakiki dan bid'ah apa? Idhafi. Idhafi adalah bid'ah yang ada unsur al-haqnya di situ, ada unsur bid'ahnya di situ, dicampur menjadi satu. Jadilah itu adalah bid'ah idhafi, bid'ah campuran. Ada sisi dalilnya, betul memang Allah memerintahkan kita berzikir. Tapi kan zikirmu dengan model ini batil. Apa ada zikir yang batil kaum muslimin? Ada. Kita sebutkan riwayat zaman Ibnu Mas'ud. Kita nguna Pak. Karena ini materi sudah kuna. Ketika Ibnu Mas'ud menjumpai para pemuda duduk melingkar di dalam masjid. Melingkar. Pada setiap lingkaran tersebut ada seorang pemimpin yang mengatakan, sabbihu mi'ah. Ucapkanlah subhanallah 100 kali. Maka mereka membaca subhanallah 100 kali. Subhanallah bersama-sama.
Masing-masing mereka memegangi kerikil. Kerikil tersebut ada dalam rangka untuk menghitung jumlah tasbihnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Hamidu mi'ah, halilu mi'ah. Mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Dengan dipimpin dan dengan berjamaah. Dan dihitung dengan kerikil. Apa yang dikatakan Ibn Mas'ud kepada mereka? Ma asra'a halakatukum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Mereka protes. Ya Abu Abdurrahman, ma nuridul khair. Wahai Abu Abdurrahman, kuliah Ibn Mas'ud, kami begini-begini. Tahu begini-begini, Bang? Duduk melingkar, membaca tasbih 100 kali dengan bersama-sama dan dipimpin dan dihitung dengan kerikil. Kami begini-begini, tidak lain menginginkan kebaikan. Kami ingin baik, masih dikatakan binasa. Sahabat Nabi Ibn Mas'ud ahlu tafsir, kibarul ulama di antara sahabat, kibarul tafsir, ahlu tafsir. Ma min ayatin nazalat illa waqad alimtu fima nazalat wa ayna nuzilat. Ibn Mas'ud mengatakan, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya dan berkaitan dengan siapa. Tentunya Ibn Mas'ud pun hafal ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apal nggak kira-kira, Pak? Apa jenengan kok? Apal. Dan mengerti betul bagaimana cara menerapkannya. Maka Ibn Mas'ud tetap mengatakan, kalian sungguh binasa. Nabi tidak pernah mengajarkan hal yang semisal ini. Walaupun mereka membingkai dengan bingkai zikir, dengan bingkai niat baik, dengan bingkai-bingkai berbau-bau agama, ini kan ibadah, ini kan ibadah. Tetapi caranya batil. Nabi tidak pernah mengajarkannya, maka batil. Sehingga untuk mengerti kebenaran itu, jangan semata hanya dilihat dari dalil. Bisa dipahami hadirin, harus dilihat pula bagaimana cara mengamalkan, menerapkan dalil-dalil tersebut. Di akhir pembahasan, dalam ayat tersebut, mereka ngeyel ngotot, mempertahankan argumentasi. Wong kami kepengin baik kok, dikatakan sesat. Kepengin baik kok, dikatakan sesat. Marah-marah. Maka Ibn Mas'ud mengucapkan kalimat, antum muftatihu bab ad-dalalah, antum ala millatin ahda min millati Muhammad alaihi salatu wasalam, am antum muftatihuna bab ad-dalalah. Perhatikan ucapan Ibn Mas'ud. Kalian, coba pahami, kalian sekarang ini berada dalam satu amalan yang lebih baik daripada amalan Nabi, atau kalian ini sekarang ini lagi membuka pintu kesesatan? Yang benar yang mana? Pilih A atau B. Nggak ada C dan D. Ini pilihan ganda, Pak. Pilih kamu mana? Kamu sekarang melakukan sesuatu, model pikirmu seperti ini, yang tidak pernah Nabi amalkan. Kamu merasa apa? Kamu merasa di atas petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi? Atau kamu sekarang sudah melakukan, membuka pintu kesesatan? Sesat, sesat, dan sesat. Sesat tetapi merasa benar. Sesat tetapi merasa ibadah. Dengan dasar dalil, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasan pertama adalah ma'rifatul haq. Kaifiyatu ma'rifatul haq. Bagaimana caranya seorang mengenal al-haq. Takarannya hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam banyak riwayat ketika beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kebenaran itu adalah ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini lakukan. Ayat wal hadis dengan praktek dan pemahaman yang aku dan para sahabatku lakukan. Adapun kalau dipahami dengan paham lain, dipraktekkan dengan praktek lain, maka itu bukan al-haq. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini pembahasan yang pertama. Tentunya butuh ilmu. Ya, untuk mengerti al-haq butuh ilmu.
Orang yang jahil susah mengerti al-haq. Kemudian setelah itu, setelah jelas ini hak, kalau permasalahannya masih samar, ini hak atau batil ya, dalilnya ada. Tapi wallahu a'lam, ini marojiknya di mana, tempat rujukannya mana, siapa yang menyebutkan kalimat ini dari kalangan para ulama salaf. Baru mendengar. Jangan tergesa-gesa engkau mengatakan itu hak. Dan jangan pula engkau tergesa-gesa mengatakan itu batil. Wallahu a'lam. Belajar lagi supaya kamu tahu itu hak atau batil. Tentunya dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, fatwa para ulama. Sekarang pembahasannya kaum muslimin. Setelah diketahui itu sesuatu yang hak, ini hak ini. Ini hak ini. Dalilnya nyata, jelas, dan pahamnya jelas. Dan ini ucapannya para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan dalam kitab sunnah. Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab syariah. Atau kitab Al-Imam Ibn Qayyim. Atau yang lain. Ini pembahasan benar nih. Tapi yang menyebutkan kebenaran ini dari ucapan dari mulutnya Ahlul Batil. Ahlul Batil mengajarkan umpamanya seorang ahlul bid'ah atau lebih dari itu, seorang kafir mengatakan Allah berada di atas arsy. Ini sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti benar atau salah? Pasti benar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yang mengatakan kalimat ini orang kafir. Atau yang mengatakan kalimat ini ahlul bid'ah. Dan ini hak, pasti hak. Bukan yang ragu, hak. Maka wajib kita menerimanya. Dan kita tidak menolaknya gara-gara yang mengucapkan ini adalah seorang Nasoro atau Yahudi atau musuh sekalipun. Tetapi ingat kaum muslimin. Perhatikan. Lihat ke sini. Jangan lihat ke karpet, Pak. Nah, jangan ke sini. Tetapi ingat, kita mengambil kalimat Allah beristiwa di atas arsy bukan karena Yahudinya yang mengucapkannya, bukan karena Nasoronya, bukan karena al-bid'ahnya, karena kita mendapati itu adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW dalam ayat dan hadis beliau yang menerangkan Allah beristiwa di atas arsy. Bisa dipahami hadirin? Karena kadang mereka kaum kafirin belajar tentang Islam dan umpamanya lebih mudah lagi. Non-muslim membaca Al-Fatihah. Bisa nggak kira-kira Pak? Hah? Ya bisa. Itu bisa dipelajari kok. Atau kalau bukan Al-Fatihah, Assalamualaikum. Bisa nggak mereka membaca? Hah? Bisa? Bisa. Kita menolak apa menerimanya? Kalau dari sisi ucapan Assalamualaikum itu hak. Itu ajaran Nabi kita. Kita menerima itu bukan karena orang kafir ini. Karena itu ajaran Nabi kita. Nabi mengatakan, Afshis salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan penutupan talim, Pak. Nanti bubaran tuh. Ini sunnah Nabi. Tetapi ketika orang Nasara atau non-muslim mengucapkan salam kepada kita, apa jawabannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan waalaikumsalam. Kita tidak diperintahkan mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Dan kita tidak diperkenankan menjawab waalaikumsalam. Dan atas kalian keselamatan. Tetapi jawabannya adalah assalamualaikum. Tahu apa artinya? Assum. Sum itu racun. Pembahasannya ini harus dipahami. Al-haq itu adalah milik seorang mukmin. Di mana dia ada maka diambil. Baik itu di musuh,
di teman, di kawan, di ahlul bid'ah, di hizbiyah, dimanapun. Kalau itu hak, betul-betul hak pertama, betul-betul hak ajaran Nabi. Diterima gara-gara Nabi, bukan gara-gara dia. Sebagaimana Abu Hurairah menerima ayat kursi dibaca ketika mau tidur. Pembahasannya bukan ayat kursinya, bukan ayat kursinya toh, tetapi penerapan ayat kursi ketika mau tidur. Apakah ini sunnah Nabi atau bukan? Abu Hurairah bertanya dulu kepada Nabi. Kalau membaca ayat kursi, toh saja ya kita baca oleh kaum muslimin. Abu Hurairah tahu lah, kalau seandainya bahasa kita, orang tua tadi yang syaitan tadi yang mencuri di Baitul Mal mengajarkan ayat kursi, Abu Hurairah akan mengatakan, orang sama ayat kursi aku hafal. Tetapi kaitannya ayat kursi dibaca sebelum tidur. Dan diyakini syaitan tidak akan mengganggunya. Ini alam ghaib. Tanyakan kepada ahli ilmi, hak atau bukan. Setelah Nabi mengatakan hak, diketahui itu hak, maka diambil karena nabinya, bukan karena syaitannya. Sehingga Abu Hurairah tidak mengambil ilmu dari syaitan. Nah, perhatikan istri kaum muslimin. Perbedaan antara menerima atau mengambil al-haq dengan mencari ilmu, ini beda Pak pembahasannya. Beda. Perhatikan hadis Abu Hurairah tadi. Ketika Nabi mengatakan shadaqaka, betul dia kali ini wahai Abu Hurairah. Apakah kemudian Abu Hurairah, kalau demikian saya akan belajar kepada syaitan ya. Syaitan dia pinter kok, ngerti ayat kursi. Apakah Abu Hurairah mengambil ilmu kemudian belajar dengan syaitan? La, tidak. Bahkan Nabi kita alaihi wasallam mentahdzirnya. Apa mentahdzir itu? Memperingatkan bahaya orang tersebut. Fa innahu syaitan. Dia adalah syaitan. Disifati oleh Nabi kita kadzub, pendusta. Syaitan dia. Apakah kemudian Abu Hurairah akan lah Rasulullah ngarah karpet bener dewekan baik iya nih sing salah? Apakah Abu Hurairah mengatakan itu? Apakah Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah kebenaran itu kan ada di mana-mana, saya akan belajar kepada mana-mana? Apakah seperti itu? La, tidak. Nabi kita tidak mengizinkan kita belajar kepada ahlul batil ketika mereka di atas batil, mengambil ilmu kepadanya, tidak boleh. Beda dengan kalau ada al-haq diterima. Kalau memang itu hak-haknya ada memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengambil atau menerima kebenaran dari semua pihak lain dengan bab kita belajar duduk di hadapan seorang yang kafir atau seorang yang musyrik atau seorang Yahudi atau seorang Nasara atau seorang ahli bid'ah. Kita tidak diperintahkan belajar di depan mereka. Bisa dipahami hadirin ucapannya Muhammad ibn Sirin. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah perkara agama. Karena itu telitilah olehmu kepada siapa engkau mengambil ilmu agama ini, kepada siapa engkau duduk bermajlis. Orang yang duduk di satu majlis, dia akan membuka telinganya lebar-lebar. Dia akan membuka hatinya lebar-lebar. Dan akan berhusnudzon, bahkan sampai tingkatan percaya kepada sang penyampai ilmu. Apapun yang akan disebut oleh dia akan masuk ke hatimu. Ini namanya talabul ilmi. Ini namanya bermajlis. Yang seperti ini bab tersendiri. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk berhati-hati. Artinya berhati-hati maksudnya apa? Jauhi mereka. Jauhi kebidahan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Hati-hati. Artinya jauhi. Jangan sebagaimana arti yang ada pada mereka. Saya pernah mendengar dan gemeletak mengapa.
Nabi kan mengatakan hati-hati. Bukan berarti nggak boleh. Betapa banyak itu Pak Polisi naruh. Hati-hati, awas jalan licin. Kan boleh puluh jalan tetap jalan. Tapi hati-hati. Paham ini tafsirannya, paham Pak? Gak apa-apa, bid'ah, gak apa-apa, cuma hati-hati. Awas jalan licin. Kan bukan berarti gak boleh lewat. Jalannya licin aja, hati-hati. Awas jalan licin. La haula wala quwwata illa billah. Ana dulu pernah debat sama mereka. Karena memang situasinya dibikin seperti itu. Dia menafsirkan hadis. Wa iyyakum muhdatsatil umur seperti itu. Ya, bukan tidak boleh menjalani, tapi disuruh hati-hati. Semisal, awas hati-hati jalan izin. Aurin. Tafsiran Nabi SAW disebutkan para ulama adalah apa? Kalimat setelahnya perhatikan. Nabi mengatakan wa iyyakum, hati-hati kalian. Muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Kalimat berikutnya menafsirkan kalimat tadi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Semua yang baru dalam perkara agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu dalam neraka. Apa terjemahnya? Hati-hati masih akan berbu neraka. Sementing hati-hati balah. Berbu neraka. Apa seperti itu kaum muslimin? Dungu yang menafsirkan seperti itu. Tidak melihat akhir dari hadis ini. Nabi memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Dan tentunya bid'ah itu muncul dari sosok manusia yang membawa bid'ah tersebut. Tentunya hadis ini juga memberikan pengertian apa? Hati-hati dari ahlul bid'ah yang membawa kebid'ahan. Karena mereka menyebarkan kebatilan. Nah, ini dia. Adapun kalau seandainya ada kebenaran pada mereka, ya tidak ditolak. Itu hak kita, itu hak. Tetapi kita mengatakan, huwa alal fatil. Dia di atas fatil karena kebatilan akidahnya, kebatilan manhajnya, kebatilan etikatnya. Ini dia. Sampai sini bisa difahami hadirin. Aywa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Rabi pernah ditanya, bolehkah kita mengambil ilmu kepada semua pihak, sampai pun kepada Yahudi dan Nasara? Dikarenakan kebenaran itu ada juga pada mereka. Jawaban dari Syekh, yang namanya manusia kaum muslimin, ada baiknya dan ada salahnya. Sampai pun Yahudi Nasara, dalam tutur kata ada yang sopan, ada yang baik. Tetapi dalam Islam kita dilarang untuk mengambil ilmu kepada mereka. Para ulama mengatakan, la tujalisu alal bid'ah. Jangan kamu duduk bersama al bid'ah, apalagi orang-orang yang kafir. Belajar kepada ateis perihal agama. Belajar mencari gelar doktor ke Chicago, atau ke Moskow. Mau belajar apa ulama di sana, ulama ateis? Sehingga kamu datang ke negeri Indonesia menghancurkan Islam, mencibir Rasul, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kaum muslimin, para ulama mengatakan jangan engkau duduk di hadapan ahlul bid'ah fa innahu maridul qulub. Karena engkau duduk di hadapan ahlul bid'ah akan menyebabkan hatimu sakit, terkena syubhat, dan akan melepaskan al-haq karena syubhat al-batil tadi. Sehingga harus dibedakan dua hal ini. Menerima al-haq dari manapun, dari pihak manapun, tetapi bukan berarti kita menggurukannya dan kita bermajlis dengannya dan mengambil ilmu darinya ketika orang itu telah diketahui kebatilannya. Bisa dipahami hadirin? Halo, paham nggak? Tinggi mudah dan kesel, Pak. Wah,
Jam berapa? Ya. Masih sore. Pada isya sore Pak? Sudah malam. Belum malam banget. Kalau antum sudah pahami kaum muslimin, kita akan masuk pada pembahasannya Syekh Shalih Fauzan. Jangan sampai kita yang telah bab tercampur baur di sini. Kemudian kita mengambil sebuah pelajaran besar malam ini. Bolehnya belajar kepada siapapun. Tatkala orang itu mengajarkan kebenaran, la tidak wahai kaum muslimin, itu salah kamu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendapati para pemuda yang duduk melingkar tadi tidak memuji sama sekali. Walaupun yang dibaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kalimat thayyibah, Ibnu Mas'ud tidak memuji mereka sama sekali. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, ini arau kama qal, aku memandang kalian ini, mereka ini adalah pasukan Khawarij yang akan berperang di zaman Nahrawan. Mereka para pemuda-pemuda yang lahir sepeninggal Nabi. Mereka bukan sahabat, tetapi mereka semangat beribadah dan tidak mengikuti para sahabat dalam beragama, dalam zikir, dalam ibadah, dalam yang lainnya. Mereka ini adalah Khawarij, bergabung dengan pasukannya Khawarij di Nahrawan ketika Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Apakah Ibn Mas'ud memujinya? Tidak. Ibn Mas'ud tidak mengatakan mereka alal batil, mereka sesat, tapi luar biasa mereka orang yang semangat, tasbihnya 100 kali, tahmid, takbir, tahlil, rapi, rajin, kompak. Enggak. Tidak dilihat sama sekali. Karena apa? Kebatilan yang ada pada dia. Kebatilan siapa kaum muslimin? Manhaj, metode dia dalam beragama. Tidak mau mencontoh Nabi dan para sahabat. Yang penting semangat, yang penting berjuang, yang penting beribadah. Tidak mau mencontoh Nabi dan para sahabat. Ini kesalahan manhajiyah, metode dia dalam beragama. Ibn Mas'ud mengatakan, ma asrahalakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa. Walaupun bertasbih, walaupun bertahmid, walaupun bertakbir, walaupun bertahlil. Bisa dipahami? Beberapa orang mengatakan, oh itu kan bagus, dihitung itu supaya jangan lupa bilangan, dengan kerikil ya supaya jangan hilang. Kemudian dibaca bersama-sama supaya kompak. Kompak ngerti Pak? Kombi ngapak, nek orang ngapak, orang kepenak. La haula wala quwwata illa billah. Anda menghukumi dengan perasaan. Tidak semua ibadah itu dilakukan dengan jamaatan. Perhatikan, tidak semua ibadah itu dilakukan dengan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan bersama-sama adalah ibadah yang dicontohkan dilakukan dengan bersama-sama oleh Nabi. Ketika Nabi tidak mencontohkan bersama-sama, jangan diadakan bersama-sama. Dengan alasan apa? Keragaman, kebersamaan, kesamaan. Jangan. Jangan itu muslim. Itulah letak bid'ah idhafi. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya, harus dibedakan dua hal tersebut. Sehingga yang namanya al-haq diambil. Tidak boleh kita menolaknya. Walaupun muncul dari musuh sekalipun. Tetapi bukan berarti kita memuji musuh kita. Atau kemudian belajar dengan musuh kita. Belajar itu kepada orang yang terpercaya. Orang yang terkenal sebab kerjanya dalam dakwah membela sunnah. Dan memperingatkan manusia dari bahaya penyimpangan. Mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid di jalan Allah dengan hak. Dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Dengan ilmiah dan rujukan yang jelas. Dan tidak ada syubhat padanya. Antum tenang duduk di hadapan seorang ustaz yang seperti itu. Atau ahli ilmi masyayikh yang seperti itu.
Tidak dikenal dia menyimpang ini, tidak diketahui dia menyimpang itu. Antum tenang. Tetapi kalau si fulan mengajarkan sunnah, kitab apa? Riyadhus Shalihin. Tetapi si fulan ini bagaimana manhajnya? Dia mengamalkan bid'ah ini, dia melakukan bid'ah itu, dia membolehkan bid'ah ini. Khalas, selesai sudah. Kita tidak mengambil ilmu dari dia walaupun dia mengajarkan Riyadhus Shalihin karena dia alal bid'ah. Kita khawatir kitab Riyadhus Shalihin adalah matan hadis Nabi. Tetapi bagaimana cara memahaminya? Adalah apa? Hal yang kita sanksikan karena dia mengajarkan kebid'ahan. Barakallahu fikum, saya berikan contoh. Hadis yang sangat terkenal dan antum semuanya hafal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tak lain semua amalan itu tergantung dengan apa? Niatannya. Dipanjang lebarkan. Niat. Perhatikan niat ikhlas karena Allah niatnya. Semua orang itu tergantung niatannya. Masuk pada poin-poin yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya ibadah itu diterima ketika orang itu adalah ikhlas karena Allah. Baik itu masuk terus. Karena itu selama orang itu ikhlas itu baik, Pak. Walaupun bid'ah. Walaupun apa? Bid'ah. Kan niatnya baik, ikhlas kok. Walaupun bid'ah. Gak apa-apa. Oh, ini ngambil ilmunya Zoro ini, Pak. Nyuri uang negara dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Begitu apa ya kisahnya Zoro? Masih ingat Pak ini, karena ini ilmu dulu aku kecil. Jangan seperti itu ya kaum muslimin. Batil tetap batil. Walaupun niatannya adalah hak. Tidaklah merubah kebatilan menjadi benar. Dikarenakan dia niatnya ikhlas. Bisa dipahami hadirin. Tetapi mereka pandai mengulas kata. Terus sampai orang terkesima. Lalai dari pembahasan. Ya pada ujungnya. Semua itu benar. Tatkala kita ikhlas karena Allah. Yang salah itu adalah yang aku bener dewek. Oh sudah langsung nikat salafi. Ya. Aja kayak ngaku bener dewek. Surganya dewek. Pok apa? Dan sebagainya. Ada ikhwan. Diperingatkan sudah jam 2. Ini peringatan untuk berhenti Pak. Atau pertanyaan. Hada huwa. Saya lupa dan diingatkan sang penanya. Jazakallahu khair yang bertanya. Ini jam 8 lebih 21. Lanjut. Sebentar tidak mengapa Pak. Lanjut ya. Balik biar mengapa Pak. 5 menit lagi insyaAllah. Bagaimana dengan adanya ungkapan yang sudah terkenal. Jangan lihat siapa yang bicara. Tapi dengar apa yang dikatakan. Bahasa Arabnya. Ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya. Saya kan dikasih tahu. Undur ma qala. Wala tandur man qala. Ya, bagaimana dengan ini? Undur maqala, lihat apa yang diucapkan. Jangan kau melihat siapa yang mengucapkan. Riwayat ini atau ucapan ini disandarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan ini penyandaran yang batil. Ini bukan ucapannya Umar. Anda bisa lihat diteliti sanad riwayat ini dikatakan batil oleh Syekh Al-Albani. Ini bukan ucapannya Umar. Ini ucapannya manusia belakangan yang hendak memberikan angin segar kepada al-bid'ah supaya kaum muslimin belajar kepada siapapun orangnya. Jangan dilihat orangnya, lihat ucapannya. Ini salah. Tetapi bahkan lihat orangnya sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Karena apa? Yang namanya guru kaum muslimin ini sangat berpengaruh terhadap murid. Guru digugulan ditiru. Ya betul? Kalau guru mu'alil bid'ah, apakah kamu akan tetap belajar dengannya? Walaupun dia mengatakan, oh ini benar kok, benar. Tetapi dia alil bid'ah, mas.
Kalau kamu duduk di hadapannya, kamu akan menjadi al-bid'ah semisalnya. Kita berikan contoh Khawarij. Khawarij yang di Nusa Kambangan hafal ayat, yang mendukung manhaj mereka. Saya ulangi, yang seakan-akan mereka menganggap ayat itu mendukung mereka. Wa lam yakum mimma anzala alaikumul kafirun. Innal hukm illa lillah. Dan ayat-ayat yang lain. Ayat ini kaum muslimin tidak sama sekali mendukung Khawarij. Tidak sama sekali. Karena ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tafsirannya adalah tetap kita mentaati penguasa kita. Wa in jaru, walaupun mereka orang yang pemerintah yang buruk, yang kejam, yang memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetap kita mendengar dan mentaatinya sampai kita melihat kekafiran yang jelas. Atau dalam riwayat yang lainnya, ma'akum fikumus shalah, selama mereka masih salat tidak boleh kalian untuk mencelanya atau memberontaknya. Khawarij tidak memakai tafsiran Nabi terhadap ayat-ayat tadi di atas. Bisa dipahami? Apakah kamu akan belajar kepada Khawarij dikarenakan Khawarij membacakan ayat? Lihat ucapannya, jangan dilihat orangnya. Oh, Khawarij kok tidak dilihat bagaimana? Ya kalau kamu buta lah orang ruhong hebat. Hati-hati. Ucapan ini ucapan batil. Undur maqala wa la tandur man qala. Hadza batil. Tidak semua orang diambil ilmunya kaum muslimin. Sebagaimana para ulama mentahdir Bishr al-Marisi. Antum tahu Bishr al-Marisi? Wah, ini panjang lebar, Pak. Kasihan jenengan orang Bali-Bali. Bishr al-Marisi memiliki ilmu, diwariskan ke muridnya. Husain al-Karabisi memiliki ilmu, diwariskan kepada siapa? Harith al-Muhasibi. Mereka ahli ilmi, memiliki riwayat, memiliki ilmu dalam perihal fikih. Tetapi mereka ditinggalkan oleh para ulama, ditinggal oleh kaum muslimin, tidak diambil ilmunya. Karena mereka di atas bid'ah Jahmiyah dan bid'ah Mu'tazilah. Di antara kebidahannya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Maka ditinggal ilmunya dan tidak diambil ilmunya, walaupun dia membawakan ayat ataupun membawakan hadis Nabi alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Sehingga lihat dulu kepada siapa engkau belajar. Apakah dia di atas al-haq atau dia di atas batil? Kalau ada kebatilannya, hindari, jauhi. Anda harus sayang kepada agamamu. Seorang yang kaum muslimin disebutkan dalam banyak kitab, di antara Nurul Matur, orang itu hendaknya sayang kepada agamanya. Kita saja kaum muslimin kalau berobat ke sembarangan dokter mau enggak ini kan? Kesembarangan ini punya penyakit dalam. Si dokter beneran para orang dokter. Si penting ngomong apa? Ruwakna. Dokter apa itu? Apakah kamu seperti itu? Tidak. Apalagi dalam perihal agama. Dengan omongnya tok baik. Pokoknya kurang ngerti. Jangan, Pak. Wong maling dijadikna guru. Ya, diajari nyolong jenengan, Pak. Bagaimana penjelasan para ulama dengan keadaan yang ada di Rohingya? Jika memang kita dilakukan sunnah agak berkaitan dengan Rohingya, kaum muslimin sudah ada ucapannya Syekh Shalih Fauzan dan para ulama yang lainnya. Siapa yang bisa membantunya? Minimalnya dengan doa. Lebih dari itu dengan dana. Tetapi tidak dibenarkan tanpa izin pemerintah kita keluar dari negeri ini dalam rangka untuk membela mereka. Karena jihad itu ma'al umara, jihad itu dilakukan bersama para pemerintah. Ketika pemerintah negeri kita membolehkan kita berangkat dan di antara kita mampu berangkat. Ya. Tetapi ketika pemerintah kita tidak membolehkannya, maka tidak boleh. Urusan negeri ini. Mudah-mudahan negeri ini pemerintahnya mengirim pasukannya
TNI-nya untuk membela kaum muslimin di sana. Karena ini urusan negara dengan negara. Masing-masing negara kita memiliki pemimpin. Dan kita diperintah untuk mentaati pemimpin kita. Dalam ini adalah presiden kita. Yang mengatur tentang jihad. Pembahasan ini oleh kaum muslimin dalam kitab Aqidah Thahawiyah. Tebalnya 2 kali lipat ini. Dan itu dikaji kapan kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau mengkaji tentang jihad, kita jihad bersama imam, bukan berjihad individu. Disalahkan jihad berindividu. Jihad itu adalah ma'al imam baron kana fajira. Apakah imam itu imam yang baik ataupun imam yang fajir, kita berjihad di belakangnya. Apakah ada dalilnya? Banyak. Bunwangi. Sudah 8:30. 1 jam, alhamdulillah. Ini pembahasan yang mudah-mudahan bisa difahami oleh hadirin. Dan jangan salah faham. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.